Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ali Mutakin Suryanto di Ali Fatanovics TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reported speech atau kalimat laporan. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu kalimat laporan itu seperti ini gambarannya. Jadi kalian sedang berbicara dengan dua orang, dengan salah seorang dari teman kalian, kemudian ada teman kamu yang baru datang, yang ketinggalan informasi, kemudian dia tanya sama kamu, apa tadi yang dia bilang? Atau apa yang dia bilang tadi padamu? Atau apa yang dia bilang tadi padamu? Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian menjawabnya, maka jawaban kalian itulah yang dimaksud dengan reported speech. Saya ulang, jawaban kalianlah yang dimaksud dengan reported speech atau kalimat laporan. Seperti contoh berikut ini. The committee said, we will present the paper tomorrow. Nah, kalimat ini jika ditulis dalam reported speech menjadi the committee said that they would present the paper the following day. Jadi ada beberapa perubahan mulai dari we menjadi they, will menjadi would, present tetap, kemudian tomorrow menjadi the following day. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita akan bahas satu persatu contohnya. Contoh pertama adalah dalam bentuk direct speech-nya seperti ini. John said, I present my paper. Ini adalah pola kalimat dalam bentuk present simple menjadi John said he presented his paper. Nah, I di sini berubah menjadi he. Kenapa? Karena yang ngomong adalah John. John di sini saya mempersembahkan karya tulis saya, kira-kira seperti itu ya. Menjadi saya di sini siapa? Saya adalah John yang ngomong, berarti I ini adalah he. Karena John. Kemudian present ini adalah verb 1 atau simple plus menjadi past simple verb 2. Ya, presented. Kemudian my paper menjadi his paper. Karena yang bilang yang ngomong adalah John. Ini contoh pertama. Next, Rika said, I'm presenting my paper. Coba kita lihat. Dari bentuk present continuous menjadi past continuous. I am presenting my paper menjadi she was presenting her paper. Jadi am menjadi was karena ini adalah present ke past. Ya, my paper ini adalah Rika. Rika perempuan, maka ketika kita ubah my paper menjadi her paper. Next, jika kalimatnya dalam bentuk present perfect. John said, I have presented my paper. Menjadi John said he had presented his paper. Kenapa berubah? Karena ini adalah dalam bentuk reported speech. Sekali lagi kita lihat, kita analisis satu persatu perubahannya. He dari kata I di sini kata kuncinya adalah John, laki-laki. Maka di sini John, I have presented my paper. Jadi he had presented ini adalah past perfect dari present perfect have presented. My paper menjadi his paper. Berikutnya, John said I presented my paper. Dari pola kalimat past simple menjadi past perfect. John said that he had presented his paper. Jadi ada dua tenses yang perubahannya sama, yaitu dalam bentuk past perfect. Yang pertama adalah present perfect yang ditandai dengan have verb ketiga. Dan yang kedua adalah past simple yang ditandai dengan verb kedua. Dua pola kalimat ini sama-sama diubah dalam bentuk past perfect, had verb ketiga. Perubahan pronounnya akan sama seperti yang lainnya, tidak akan berpengaruh terhadap tensesnya. Next example adalah past continuous tense. Ranti said I was presenting my paper. Ya, menjadi past perfect continuous. Ranti said that she had been presenting. Jadi kalau ada was presenting menjadi had been presenting atau dari pola past continuous menjadi past perfect continuous. My paper menjadi her paper. Berikutnya, jika bentuk future simple, John and Rika, we will present our paper menjadi they said they would present their paper. Nah, di sini adalah will menjadi would, ya, will menjadi would. Ya, ini adalah future simple dengan future simple in the past form. They
They paper dari kata our paper ya. They paper dari kata our paper. Oke, jadi sekali lagi we berubah menjadi they karena dan our menjadi their. Next example jika direct speech-nya dalam bentuk imperative sentence. Close your mouth. Close your mouth. Ya, tutup mulutmu. Ini adalah kalimat perintah atau imperative sentence. Nah, jika ada kalimat imperative sentence seperti ini, maka kata penghubungnya atau perubahannya menjadi to verb 1. Ranti said close your mouth jadi Ranti said to close my mouth. Ya. Berikutnya, nah jadi tadi ini ya your mouth jadi my mouth. Ini biasanya kan kalau kalimat imperatif kan ada dua orang yang ngomong dengan yang diajak ngomong. Nah, your ini di sini adalah yang diajak ngomong dalam hal ini adalah I biasanya. Maka your mouth jadi my mouth. Dan jika dalam bentuk prohibition atau kalimat larangan, don't come here. Nah, John Enrica said, don't come here. They said, nah, don't come here menjadi not to. Ya, not to come there. Here berubah menjadi there. Jadi kalau diterjemah, mereka berkata untuk tidak datang ke sana. Oke. Jangan datang ke sini jadi untuk tidak datang ke sana. Kira-kira artinya seperti itu. Next, jika direct speech-nya berbentuk WH question atau question word. Nah, biasa ditandai dengan where, who, ya, when, why dan lain sebagainya ditambah how. Ini question word tersebut dipakai sebagai kata penghubung di kalimat reported speech. Then the man asked Tina, where do you live? Jadi the man asked Tina where she live. Ini kan verb 1 sana ya. Do you live? Where do you live ini kan verb 1 ya. Maka di sini jadi verb kedua present ke past tense tadi di slide sebelumnya tadi. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu bahwa ketika dirubah menjadi kalimat reported speech maka kata penghubung tidak ditulis lagi, tidak atau dihilangkan. Seperti contoh berikutnya yang kedua juga. Oh ya, sorry. Beda dengan kalimat kedua karena kami menggunakan yes no question maka to be hanya berpindah posisi. Kalau di sini kan sebelum subjek. Kalau di sini setelah subjek, ya. The boy asked me, "Are you a student?" The boy asked me whether atau if I was student. Nah, di sini untuk yes no question menggunakan kata penghubung whether atau if. Kemudian are you student jadi I was student. Perubahan dari present ke past tense. Nah, ini perubahan untuk tensinya dilihat perubahan yang ada di slide sebelumnya. Next example. Jika berbentuk statement, Rahul said I like this fruit. Maka kata penghubungnya adalah that. Bisa dihapus, bisa ditulis. Perubahannya hanya pada kata pronoun dan kata kerja dan nanti kalau kata keterangan atau adverb. Berikutnya, jika menggunakan model auxiliaries, maka yang berubah adalah modelnya, bukan kata kerjanya seperti ini. I can do it now menjadi she could. Nah, do di sini tidak berubah. Jadi yang berubah hanya modelnya saja. Kemudian yang berubah selain model adalah kata keterangan waktunya. Now menjadi then. Kemudian tomorrow menjadi the next day. Kemudian kita lihat ada reported speech di mana tensesnya tidak berubah bentuk, seperti contohnya seperti ini. Jika reported verb kalimat yang melaporkan ini, ya ini tidak berbentuk past, maka tensesnya nggak berubah. Kalau di slide sebelumnya kan ini menggunakan past tense, Rahul said. Tapi di sini ternyata Rahul says. Nah, ini kan verb 1. Berarti jika reported verb-nya menggunakan verb 1, maka tidak ada perubahan tenses. Maka I like this fruit menjadi he likes that fruit. Ingat, likes dengan like di sini adalah sama-sama verb 1 atau present tense. Contoh berikutnya, Safira inform us, I will come home next week. Nah, will come tidak berubah nih, jadi will come. Tensesnya tidak berubah, sama-sama future present. Tapi pronounnya berubah. Nah, pronounnya berubah. Ya, I menjadi she. Kemudian next example, Rani tells me. Nah, tells ini kan verb 1 ya.
Sama dengan inform, ini juga verb 1. Ini says juga verb 1. Rani is a new teacher. Lihat, is di sini tidak berubah menjadi was. Kenapa? Karena, sekali lagi, karena reported verbnya berbentuk simple present tense. Nah, ini para pemirsa di rumah, nah sekalian, yang sedang belajar reported speech, ini adalah rangkuman perubahan tenses dan perubahan lainnya. Ada keterangan waktunya, ya, dan ada juga dalam bentuk modal. Nah, ada juga modal yang tidak perlu berubah, seperti should dan auto. Dua model ini tidak berubah bentuknya, jadi tetap menggunakan should dan auto. Ya, ini ada model yang tidak berubah. Nah, pada slide terakhir ini saya kasih latihannya. Silakan dipelajari slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan pada slide terakhir ini. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Diterima kritik dan sarannya, dan jangan lupa like dan subscribe serta komen pada video ini. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.